Pemirsa, telah hadir di studio Metro TV hari ini Wali Kota Tangerang, Bapak Arief R. Wismansyah. Selamat malam, Pak Arief. Selamat malam, Mbak. Pak Arief, Anda tadi sempat bertemu dengan Menkumham ya, di istana? Betul. Bagaimana komunikasi yang Anda lakukan? Baik ya. Jadi pertama kali datang sambil menunggu ratas, saya salaman sama beliau, saya cium tangan. Waduh, saya bilang Pak Menteri, saya harus minta maaf nih. Saya bilang saya pengen silaturahmi gitu. Nah, terus karena udah mulai rapat, selesai rapat, saya samperin lagi beliau, saya minta izin waktunya. Cuman beliau karena terburu-buru harus ke Batam, jadi mungkin kita menunggu aja jadwalnya kapan. Tidak sempat klarifikasi mengenai perseteruan Anda dengan Pak Menteri? Nggak ada yang diseterukan sih sebenarnya. Justru cuman kan saya hanya klarifikasi aja begitu. Bahwa apa yang disampaikan Pak Menteri pada saat kemarin pada saat peresmian, saya rasa bukan kurang pas, yang tidak pada faktanya demikian. Karena kan saya dituduh bahwa lahan Kemenkumham, sisa lahan Kemenkumham yang tersisa tinggal 22 hektar itu dijadikan lahan pertanian atau persawahan oleh saya. Padahal kenyataannya penetapan lahan pertanian itu ditetapkan oleh Kementerian Pertanian, begitu di 2018. Nah, makanya itu yang ingin kita klarifikasi. Justru pemerintah Kota Tangerang dalam usulan perubahan tata ruang 2017 mengacu sama tata ruang Provinsi Banten 2017, itu lahan pertanian sudah nol di Kota Tangerang. Hanya saja ada Perda Provinsi Banten kaitan lahan pertanian dan SK Kementerian Agraria yang menetapkan bahwa di Kota Tangerang ini ada lahan pertanian, itu yang bertentangan. Baik Pak Arief, tapi betulkah pelayanan di lahan perkantoran milik Kemenkumham dihentikan oleh pemerintah Kota Tangerang? Sementara iya. Akibat perseteruan Anda dengan Pak Menteri? Enggak juga, karena jadi begini, kan kemarin Pak Menteri menyampaikan pada saat peresmian bahwa Wali Kota Tangerang atau pemerintah Kota Tangerang dianggap memberikan pelayanan yang kurang ramah. Nah, dengan menetapkan lahan seperti itu, beliau menyampaikan kalau gitu mah cari gara-gara, begitu. Ya saya bilang ya udah, kalau dianggap pelayanannya kurang ramah, ya kita berhentikan aja dulu, begitu. Karena ini masalah. Jadi tapi Anda membantah bahwa ini akibat perseteruan Anda karena dengan. Saya merasa nggak berseteru sih, Mbak. Saya hanya mengklarifikasi aja, gitu. Jadi kalau Kemenkumham punya pelayanan yang lebih ramah dari pemerintah Kota Tangerang, ya kita persilahkan. Tapi kan ini yang kemudian terdampak adalah masyarakat sendiri, Pak. Sejauh ini sih nggak ada, karena gini. Yang diberhentikan pelayanannya mungkin bisa jelaskan apa saja? Iya, jadi lahan Kemenkumham ini luasnya ada 182 hektar di Kota Tangerang. Ya, ada kawasan perumahan pemukiman, kawasan perumahan pengayoman, kawasan kehakiman dan lain sebagainya, itu kawasan perumahan. Ada juga yang perkantoran. Nah, kita layangkan surat klarifikasi pada itu hari Rabu, Mbak. Lalu hari Kamis kita sampaikan ke Pak RW dan setempat gitu kan, karena ini bagian dari lahan kehakiman dan ini masuk dalam aset-aset kehakiman yang belum pernah diserah terimakan sama pemerintah kota. Pemerintah kota sedang mengajukan untuk bisa diselesaikan karena masalah aset ini sudah berlangsung sejak tahun 2012-2013. Begitu, waktu itu dibangun ada gedung MUI oleh pemerintah Kota Tangerang zamannya Pak Wahidin Halim. Ada dulu mau dibangun puskesmas. Ya begitu. Nah, Pak Arief, kembali pada pelayanan kepada publik itu sendiri. Nah, waktu karena ini saya berlakukan tanggal 15 hari Senin, warga waktu itu hari Minggu datang ke rumah. Meminta untuk dipertimbangkan. Ya kan? Akhirnya saya putuskan, saya tetapkan untuk perumahan saya kembalikan pelayanannya. Baik sampah, PJU dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang terganggu. Tapi sampai sejauh ini yang lahan Kemenkumham pun saya merasa mungkin nggak ada gangguan karena nggak ada komunikasi sih, dia nggak ada komplain, nggak ada ngeluh, nggak ada apa, begitu. Jadi saya pikir mungkin mereka sudah ada pelayanan lain yang lebih ramah daripada pemerintah. Walaupun dikatakan kalau misalnya menghentikan pelayanan publik ini bisa ada potensi Anda melanggar undang-undang pelayanan publik? Iya, gini-gini, itu kan sebenarnya tanggung jawab si pemilik lahan, Mbak. Selama itu belum diserah terimakan sebenarnya. Justru pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tangerang, ya karena kan kita juga benchmarknya dengan perumahan-perumahan kawasan yang lain. Itu justru karena itikat baik dari pemerintah Kota Tangerang untuk memberikan semua pelayanan-pelayanan seperti itu. Baik, nah Pak Arief, tapi kemudian Kemenkumham mengambil langkah untuk melaporkan Anda atas penggunaan tanah Kemenkumham yang dijadikan bangunan tanpa izin. Bagaimana tanggapan dari Pak Arief? Tapi kita harus tahan dulu, dialog dengan Anda akan kami lanjutkan saat lagi usai jeda. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Arief mengenai langkah Kemenkumham yang melaporkan Anda ke Polres Tangerang atas kasus penggunaan tanah Kemenkumham yang dijadikan bangunan tanpa izin. Jadi saya memperkirakan itu gedung MUI dan Mall Pelayanan Publik ya, itu dibangun memang zaman Pak Wahidin Halim. Makanya sejak 2014 saya sudah
bersurat hampir 12 kali, mungkin 16 kali pertemuan sampai terakhir itu yang mengajukan untuk menyelesaikan masalah aset-aset itu. Begitu. Nah, nggak tahu kenapa sekarang dilaporkan, ya nggak apa-apa. Saya pikir justru biar jelas. Karena hari sore ini pun kita memberikan laporan juga ke polisi kaitan pembangunan gedung Politeknik. Karena kan Politeknik tidak berizin. Kenapa tidak berizin? Karena bertabrakan dengan tata ruang. Tata ruangnya itu adalah RTH dan perdagangan dan jasa. Artinya ini akan menjadi saling melaporkan ke polisi seperti itu? Ya mungkin kita butuh. Kan begini, pihak Kemenkumham sekarang menggunakan polisi untuk membantu mengidentifikasi permasalahan. Nah kalau begitu saya pikir, oh ya mungkin mediatornya bisa di polisi mungkin nanti. Artinya sama-sama. Bagaimana dengan peran mediasi dari Kemendagri sendiri sebagai mungkin atasan dari seorang kepala daerah? Jadi rencananya besok, karena saya sudah bikin surat ke Mendagri juga sejak hari Kamis. Rencananya tadi juga ketemu Pak Mendagri sebenarnya. Cuman yang saya kejar kan Pak Menteri Menkumham. Nah mungkin besok saya coba cari, saya coba hubungi beliau untuk minta waktu untuk bisa menjelaskan permasalahannya. Dan karena gini Mbak, jadi lahan Kemenkumham yang 182 hektar itu kan tinggal 22 hektar. Sedangkan pasus-pasus itu biasanya 60-40, sisanya tinggal 13 sekian persen. Nah ini yang pengen kita tata sebenarnya. Jadi mereka tuh Kementerian Keuangan kan pengen bikin tower pengayoman, Politeknik, LP di Tangerang udah 5, mau ditambah satu lagi jadi LPAS, dan seterusnya dan sebagainya. Kita pengen tata untuk kepentingan Kemenkumham dan kepentingan masyarakat. Komunikasi seperti ini juga sudah dilakukan bersama Kemenkumham? Sudah Mbak, surat, dokumentasi, dan lain sebagainya. Tapi anehnya selalu deadlock. Bahkan teman-teman Kemenkumham sempat walk out ketika kita jelaskan. Karena mereka punya standar sendiri. Nah, saya kan sebagai wali kota punya tanggung jawab kewajiban untuk menata kota ini untuk kepentingan masyarakat. Begitu. Jadi termasuk mereka sebagai masyarakat saya ketika mereka ada di kota Tangerang. Anda tidak khawatir perseteruan semacam ini kemudian akan berpengaruh kepada citra Anda sebagai kepala daerah, apalagi kemudian langkahnya diikuti dengan tadi penghentian pelayanan publik dan kemudian jadi saling lapor ke polisi? Saya kerja bukan mencari citra sih Mbak, bukan pencitraan. Saya hanya berusaha memberikan pelayanan semaksimal mungkin buat masyarakat saya, agar masyarakat saya punya masa depan lah di kota Tangerang. Karena lahan terbuka hijau di pusat kota Tangerang kan tinggal lahan Kemenkumham. Sekarang Kemenkumham sewakan buat mall balai kota. Terus Ruslah buat Tang City. Nah, kita ingin tata untuk kepentingan Kemenkumham dan untuk kepentingan masyarakat. Jadi kepentingannya hanya itu aja. Untuk kepentingan masyarakat artinya pelayanan publik yang kemudian sampai saat ini sementara sedang dihentikan, Pak pelayanan Arief? publik nggak ada yang saya hentikan. Yang saya hentikan hanya lahan untuk Menkumham. Untuk perkantoran Kemenkumham. Itu kan ada rupasan, ada itu sampahnya apa segala macam. Dan sejauh ini mereka tidak ada komplain sama sekali sih, nggak ada komunikasi. Jadi mungkin sudah ditangani dengan lebih baik lagi sama mereka. Pak Arief dan juga mungkin pemirsa Metro TV juga kemudian sudah berupaya untuk menghubungi dari pihak Kemenkumham. Tapi sejauh ini sampai saat ini kami belum bisa berhasil menghubungi ataupun berkomunikasi dengan Kemenkumham kembali kepada solusi ujung dari perseteruan. Kalau orang melihatnya dari luar mungkin ini adalah perseteruan ataupun perselisihan antara Anda dengan Menkumham. Ini akan seperti apa? Jangan sampai message-nya dan jangan sampai masyarakat yang tidak tahu perselisihan kemudian yang dirugikan. Jadi sebelumnya saya mohon maaf karena sebenarnya memang tidak ada perselisihan. Kalau menurut kami menurut saya pemerintah kota yang ada adalah mispersepsi. Nah maka kita berharap di ujung surat saya di paragraf terakhir itu saya sampaikan, kita akan memberikan seluruh pelayanan-pelayanan yang lainnya apabila ada serah terima aset yang jelas. Begitu. Karena itu kan ujungnya Mbak. Dari dulu kita bahas dari 2014 sampai sekarang 2019 tidak pernah berujung. Ya kalau enggak, ya kita nggak tahu mesti seperti apa lagi. Dan saya berharap setiap pertemuan ada musyawarah untuk mufakat lah. Titik akhirnya begitu. Kalau nggak mufakat kan susah. Gitu. Kita harapkan solusi yang terbaik. Tapi yang paling penting adalah masyarakat Pak. Kepentingan yang diutamakan. Dan itu akan selalu menjadi prioritas saya. Baik Pak Arief, terima kasih telah berbincang bersama kami di Metro TV malam hari ini.